Bermula wanita muda bernama Kate tiba di bandara bersama adik perempuannya bernama Liz. Mereka sedang perjalanan bersama setelah lama tidak bertemu satu sama lain. Saat mereka akan bergegas ke hotel untuk menginap, namun Liz tak sadar paspornya berada di kursi. Saat mereka sudah tiba di hotel, Liz menyadari bahwa paspornya ketinggalan di suatu tempat. Karena kelelahan dalam perjalanan, Liz tertidur dengan cepat dan akan mencari paspornya keesokan harinya. Sementara Kate memutuskan pergi ke klub hotel untuk minum dan makan. Di sana ia bertemu dengan wanita bernama Mira. Mira menanyakan beberapa pertanyaan termasuk apakah ia bersama seseorang. Kate pun menjawab ia lajang dan Mira mengundangnya untuk berdansa. Saat mereka berdansa, dua laki-laki mendekati dan memperkenalkan diri mereka kepada Kate dan Mira. Tanpa sepengetahuan Kate, Mira mengambil kartu kunci kamar hotel miliknya dan diam-diam mengasih kartu kunci kamar tersebut kepada komplotannya. Kemudian para lelaki itu mengundang Kate dan Mira untuk naik balon udara agar bisa melihat matahari terbit. Saat sampai, Kate merasa mencurigakan di lokasi tersebut yang tidak ada balon dan juga orang lain di sekitarnya. Kate memberitahu para lelaki itu bahwa ia baru saja memberikan lokasinya kepada saudara perempuannya. Tetapi para lelaki itu meminta mereka keluar mobil sehingga mereka dapat menunjukkan sesuatu kepada mereka. Sementara itu, komplotan Mira bernama Jack menyamar menjadi pelayan dan menggunakan kartu kunci yang diberikan oleh Mira. Jack lalu membuka kamar Kate untuk mencuri sesuatu yang berharga. Sementara itu, para lelaki itu mengatakan sebenarnya bahwa balon sudah mengembang dan siap untuk naik, lalu mengaitkan tali dari mobil ke balon. Kate dan Mira dipersilakan untuk naik. Sementara itu, di hotel, Liz terbangun dari pemberitahuan pesan Kate. Jack mengetuk apakah ada orang di dalam. Karena tidak ada jawaban, ia masuk menggunakan kartu kunci. Liz mengira itu Kate, memutuskan bersembunyi di lemari untuk mengejutkannya. Akan tetapi, menyadari itu bukan Kate, tetapi seorang pria asing. Ia tetap diam. Tetapi ketika Liz menerima pesan dari seorang temannya di ponselnya, Jack mendengarnya segera mencari keberadaan Liz. Liz berteriak kencang lalu berlari dan mengunci diri di kamar mandi yang menyebabkan Jack pergi. Di balon udara, Kate melihat sudah tidak berada di tempat yang sama, segera memberitahu yang lain. Lelaki itu menegur temannya kenapa tidak mengikat tali dengan benar. Mereka pun adu cekcok. Dan akhirnya semua melihat kedekatan balon mereka mendekati turbin angin. Mereka pun sangat panik. Lelaki itu bergegas menurunkan balon udara dengan cepat, tetapi malah menaikkannya. Karena kalau turun kemungkinan baling-baling akan menghantam balon dan menyebabkan jatuh. Jadi naik adalah pilihan yang terbaik. Namun pendakiannya sangat lambat dan dia jongkok memberitahukan yang lain untuk melakukan hal yang sama. Mereka pun melindungi diri mereka sendiri jika balon menabrak baling-baling turbin. Semua orang jadi sangat khawatir menunggu sesuatu yang akan terjadi. Tetapi, sesaat tidak terjadi apa-apa, salah satu lelaki itu keluar untuk memeriksa. Hal terburuk pun terjadi, ujung baling-baling menghantam ranjang dan menyeretnya keluar. Di dalam keranjang, pembakaran api menjadi kuat dan membuatnya menjadi sangat tinggi mencapai awan. Sementara itu, sisa satu laki-laki yang terkena serpihan keranjang tadi. Kate segera membantunya. Lalu lelaki itu meminta Kate untuk menghentikan pembakaran balon gas. Sementara itu, Liz keluar dari kamar mandi dan menuju resepsionis yang dimana ia akan melaporkan ke resepsionis bahwa ada seorang pria di kamarnya untuk meminta resepsionis memanggil polisi. Kembali ke balon udara yang semakin naik ke antara awan, lelaki yang keluar dari ranjang entah gimana yang tergantung di tali bawah. Dan gadis-gadis itu dengan cepat menarik kembali lelaki itu ke keranjang. Tetapi setelah beberapa saat, lelaki itu tiba-tiba pingsan melihat ketinggian dan terjatuh hingga tewas. Mira mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas hal ini.
sementara balon terus naik. Di hotel, polisi itu pun tiba, akan tetapi resepsionis tidak percaya atas cerita dari Liz. Dia mengatakan bahwa gadis itu tidak ada paspor dan ditinggalkan sendirian oleh saudara perempuannya yang menghabiskan malam di pesta klub, yang menyatakan itu pasti mimpi kedatangan seorang pria yang menyelinap di kamarnya, karena tidak ada kejadian seperti ini sebelum-sebelumnya. Polisi mengatakan kepada mereka harus menyelidiki situasi lebih lanjut dan meminta mereka menunggu kembali. Di balon udara, lelaki itu mengatakan bahwa ia bukan pemilik balon udara tersebut. Setelah beberapa jam, balon yang membawa mereka mulai kehilangan ketinggian, yang membuatnya melayang jauh ke lautan. Lelaki itu pun meminta maaf ke gadis-gadis itu yang mengatakan ia hanya ingin bersenang-senang kepada mereka. Tetapi itu berubah menjadi mimpi buruk. Kate pun seketika melihat sebuah perahu di kejauhan. Mereka pun melambaikan tangan dan berteriak minta tolong. Sayangnya mereka terlalu jauh untuk didengar yang ada di dalam kapal. Dan sialnya mereka hanya melambaikan tangan kembali dari perahu. Tiba-tiba si lelaki mencoba berdiri dan kehilangan keseimbangan lalu terjatuh ke laut. Gadis-gadis itu langsung melempar tali ke lelaki itu. Namun lelaki itu tidak dapat berenang dan akhirnya tenggelam. Setelah itu mereka menyadari bahwa perahu itu semakin menjauh dan menyadari bahwa teriak-teriak adalah sia-sia. Kate punya ide untuk menulis di spanduk SOS di atasnya. Mereka pun dengan cepat menulisnya dengan lipstik. Setelah tulisan itu selesai, gadis-gadis itu berteriak kembali. Namun mereka yang berada di kapal sedang menikmati hidup dan tidak memperhatikan balon udara mereka. Menyadari itu, gadis-gadis itu pun menjadi frustasi dan dibawa balon melayang yang tidak diketahui arahnya. Sementara itu, di hotel, seorang pekerja sosial datang bernama Sophia dan berbicara dengan Liz, mengatakan untuk membawanya ke sesuatu tempat yang dimana orang tuanya dan imigrasi dapat berkomunikasi. Mereka menuju ke kantor perlindungan anak. Namun Liz memberitahu bahwa mereka harus menemui saudara perempuannya yang telah membagi lokasi kepadanya. Setelah tiba, mereka melihat bahwa tempat itu kosong, hanya ada mobil para lelaki yang ditinggalkan. Saat mengecek, Liz menemukan ponsel dan menyadari bahwa mereka ada di balon udara. Liz ingin pergi untuk menemukan saudara perempuannya, tetapi Sophia menghubungi nomor pilot balon yang ada di spanduk. Namun diketahui bahwa pilot sedang berlibur bersama keluarganya. Mengetahui bahwa balon sedang penerbangan, dengan cepat Sophia membuat laporan. Sementara itu, di dalam balon, Mira mengatakan hanya 30 menit lagi pemakaian gas pada galon untuk tetap berada di udara. Kate melihat pada ponselnya apakah sudah memiliki sinyal. Saat sudah dapat, ia berbagi lokasinya pada saudara perempuannya lagi. Liz menerima lokasi baru dan memberitahukannya kepada Sophia bahwa saudara perempuannya berada di laut terbuka. Tetapi pada saat itu baterai ponsel Kate mati. Liz mencoba memungkinkan Sophia untuk menemukan perahu dan pergi ke lokasi yang diterimanya. Sementara itu, gadis-gadis menyadari bahwa balon akan kehabisan gas dan akan terjatuh ke air. Liz dan Sophia tiba tempat penyewaan perahu dan Sophia pergi untuk berbicara dengan seseorang yang di sana. Seketika Liz berlari ke perahu mencoba menyalakan tetapi dia gagal. Sophia melihatnya dan mencoba menghentikannya. Sementara balon mendekati air dan mulai tenggelam. Mengetahui bahwa ini adalah akhir hidupnya, Mira mengaku kepada Kate bahwa ia mencuri kartu kuncinya dan memberikannya kepada komplotannya untuk mencuri sesuatu darinya. Kate sangat marah tetapi dengan cepat memaafkannya. Pada saat itu Liz meyakinkan kepada Sophia untuk menghidupkan perahu dan mengejar saudara perempuannya. Tetapi keranjang balon tenggelam sepenuhnya dan gadis-gadis itu kesulitan untuk keluar dari bawah terpal. Kate tahu cara berenang tetapi Mira tidak. Tabung gas muncul dan mengapung kepada gadis-gadis itu. Sementara Liz dan Sophia mengalami masalah pada perahu sehingga mencoba mendayungnya untuk mencapai tujuan mereka.
Beberapa kemudian, gadis-gadis itu merasa senang saat melihat kapal kargo besar dari kejauhan. Akan tetapi tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat keberadaan mereka. Liz mempunyai ide membunyikan klakson trompet untuk Cat. Berharap bagaimana caranya mereka bisa mendengar. Kemudian gadis-gadis itu mendengar suara klakson. Untung seorang wanita pasti memiliki sebuah cermin dan memanfaatkan dari pantulan cahaya matahari. Dan untungnya Liz berhasil melihat cahaya yang jauh dan mereka dengan cepat mendayung ke arahnya. Akhirnya mereka merasa aman dari pertolongan Liz dan Sophia. Dan mereka mulai mendayung ke ujung pantai dan film pun berakhir.